sama-sama Alkitabnya. Tentang masalah ketuhanan yang masalah pokok, kenapa kok bisa berbeda tafsir gitu Pak? Siapa yang bilang beda Pak? Ini kan jelas berbeda nih kalau fakta ya. Kalau fakta yang saya amatin, yang dari luar, ini kan berbeda antara Trinitas dengan yang yakini Pak Henry. Kita perlu bangga dong, alhamdulillah. Karena apa? Karena kita mengimani tauhid yang tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain untuk masalah ketuhanan, konsep-konsepnya ya. Video kali ini kita akan membahas satu hal yang menarik sekali. Kita akan bahas sebuah video, judulnya adalah Debat Spektakuler, Islam Kristen, Tauhid versus Trinitas. Wow. Gak sedikit teman-teman yang muslim memberikan link dari video ini di kolom komentar video gue sebelumnya. Dan gue menduga, bahwa mereka berharap gue bisa melihat bahwa di dalam debat ini, tim Kristen itu, maaf kalau gue pakai kata ini, kocar-kacir. Dan setelah gue nonton juga kelihatan kocar-kacir. Ya, kocar-kacir ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang mengalir deras dari tim debaters Islam, begitu ya. Nah, gue menemukan ada pihak-pihak dari kaum muslim yang ingin menggulirkan sebuah opini bahwa Kristen itu adalah agama yang membingungkan, ajarannya bikin bingung. Sedangkan kalau Islam itu ajarannya jelas, begitu ya. Sekali lagi gue mau disclaimer bahwa tidak semua teman-teman muslim begini ya. Sebagian mereka adalah orang-orang yang baik yang tidak ingin mempersoalkan masalah agama. Tapi kita mesti realistis bahwa ada di antara mereka juga yang ingin cari gara-gara, yang ingin menunjukkan bahwa Kristen itu agama atau ajaran yang membingungkan. Dan gue cium bau amis di sini ya. Jadi melalui video ini, gue ingin melakukan sebuah pertanggungjawaban iman, karena gue juga mendengar bahwa nggak sedikit di antara teman-teman Kristen yang akhirnya terpengaruh setelah menyaksikan debat spektakuler ini ya. Video ini, teman-teman bisa lihat, waktu gue bikin video ini sudah 304.000 view. Wah, ini menarik nih. Dan kali ini gue ingin mengajak kita untuk membedah isi konten dari debat ini yang katanya spektakuler. Tapi menurut gue debat ini adalah debat yang, maaf, abal-abal. Dan ini adalah propaganda yang dilancarkan secara intensional untuk menunjukkan bahwa Kristen itu berantakan. Jadi gue membuat video ini dengan sebuah riset yang cukup panjang. Dan gue akan membagi video ini di dalam 2 segmen. Segmen pertama tentu saja kita akan melihat secuplikan dari debat ini dan gue tentu akan komentarin. Di bagian kedua atau bagian paling akhir, gue akan membalas argumentasi propaganda yang dilancarkan seakan-akan bahwa ajaran Trinitas itu ajaran yang membingungkan dan ajaran Tauhid lah yang superior. Gue akan menunjukkan bahwa di dalam sejarah Islam pernah ada yang namanya tragedi Minha atau Inkuisisi Islam, yaitu pertumpahan darah yang pernah terjadi di dalam sejarah Islam karena perbedaan paham atau interpretasi terhadap Tauhid itu sendiri. Karena itu gue mengajak teman-teman untuk jangan di-skip pembahasan video ini, tonton sampai habis supaya teman-teman bisa menangkap framework argumentasi gue secara utuh. So, kita langsung lihat debat ini. Kan tetap berbeda tuh Pak, cara pembaptisannya. Itu mohon maaf, Nasrani, kami Kristen Pak. Oke, berarti... Jadi memang beda. Ya, tapi kan faktanya sekarang terjadi begitu ya Pak? Yes. Perbedaan cara membaptis. Kalau di Islam, ya kan mau, ya misalnya lah, paham-paham Islamnya NU Muhammadiyah lah yang umum ya. Kan tetap sama, tauhidnya nggak ada beda. Kalau untuk urusan tauhid, la ilaha illallah, semua sama. Gitu loh Pak maksudnya. Bagaimana Pak Martin dengan pendapat Pak Henry tadi? Memang ini pengajaran saya. Enggak begini. Saya ini kan kaum Tritunggal ini kan mayoritas. Bisa disebut aliran sesat nggak Pak? Kalau baptis dalam nama Yesus saja tidak ada di Alkitab yang gitu. Tapi Matius 28 itu menyebutkan itu yang kita pegang Pak. Kisah 10 ayat 48 baca Pak. Ya. Kisah 2 ayat 38, kisah 19 ayat 5. Kisah 8 ayat 16. Aku bisa hafal karena sering dimaki-maki sama kelompok mereka. Enggak, maksudnya ayat tadi Matius 28, 19, 20 itu ayat asli atau ayat palsu atau bagaimana? Ya ayat perintah Yesus kan Bisa sudah nggak dibilang ditampilkan toh Pak. Menurut gua, pembahasan soal pembaptisan ini adalah sesuatu yang tidak esensial.
Meskipun harus kalau mau dipertanyakan, oke silahkan. Tetapi perdebatan akhirnya terjadi di kalangan tim debaters Kristen sendiri. Itu sih lucu dan konyol ya. Dan mereka mempermasalahkan soal masalah ritual baptisnya, mau percik atau selam, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dan satunya ngotot di dalam nama Yesus. Bagi gue justru ini menunjukkan sebuah citra bahwa kekristenan itu sendiri terpecah-pecah. Kekristenan itu ajarannya membingungkan, dan gue melihat ini yang menjadi pesan atau message dominan dari debat ini. Kita lanjut dulu ya. Sama-sama terbitan LAI, sama-sama jumlahnya kan gitu ya, 66 kitab kan Pak ya, baik Pak Hendri maupun Pak Pak Martin kan sama, kecuali Katolik ya. Tapi tentang masalah ketuhanan yang masalah pokok, kenapa kok bisa berbeda tafsir gitu Pak? Maksudnya Pak Hendri yang masih mengimani Tritunggal itu kadaluarsa. Yang masih nyembah Yesus, sujud nyembah Bapa, maka include all. Baptisannya juga Bapa, Anak, Roh Kudus, doanya juga Bapa kami. Yang masih nyembah Bapa, ampuni ya mereka semua. Bapa, jadilah kehendak. Udah nggak ada Yesus yang begini. Berarti harusnya nggak usah ada Tritunggal. Yang ada Tritunggal ya sopo Pak, nggak ada Oke, Tritunggal kok. karena Pak Martin coba, menurut Pak Martin gimana? Ya, Ini kan jelas berbeda nih kalau fakta ya. Kalau fakta yang saya amatin, yang dari luar, ini kan berbeda antara Trinitas dengan yang yakini Pak Hendri. penyelamatan oleh Tritunggal itu. Ya terpaksa harus jelasin ini Pak. Di Alkitab dengan very clear, ada golongan kambing, ada golongan domba. Enggak, begini. Yang memahami Tritunggal, ini kan mayoritas Pak Hendri ya. Betul nggak? Kalau di Indonesia di 600 persentase, tahun Pak, Indonesia 600 tahun di bawah Belanda, tahun abad 15. nggak, saat ini Yes. mayoritas ya. Yes. Kemudian muncul Pak Hendritan dengan konsep yang berbeda tadi. Konsep Alkitab ya. Ya. Nah, pertanyaan kan begini, Mas saya yang mayoritas ini salah semua toh Pak? Kan gitu loh. Gimana kalau ditanya begitu Pak Hendri? Nggak apa-apa. Artinya maksudnya masa Pak Hendri benar sendiri misalnya gitu loh. Alkitab ya. Standar kekristenan adalah Alkitab Nah, ya. mungkin Pak Martin jawab. Bisa Pak Martin. bantah nggak? Ya, teman-teman bisa lihat bahwa justru antara debaters Kristen itu saling bertentangan satu dengan yang lain, dan ini diobok-obok. Maaf kalau gue pakai kata ini, diobok-obok oleh tim debaters Islam, karena mereka mempertanyakan sesuatu yang mewakili kebingungan kaum Muslim terhadap doktrin Kristen memang. Dan apa yang diajarkan oleh pendeta Hendri Tandianta, gelar kependetaannya sekali lagi gue pertanyakan ya. Itulah sebabnya kenapa gue bahas di video sebelum ini secara khusus tentang pengajaran dari pendeta Hendri Tandianta ini ya. Gue kasih linknya, teman-teman bisa lihat kalau teman-teman belum pernah nonton ya. Karena ini adalah sebuah pengajaran yang asing, sebuah pengajaran yang dia klaim Alkitabiah, padahal Alkitabiah asal comot ayat begitu kan ya, jurusnya. Dan ini dimanfaatkan betul oleh kaum Muslim, dan akhirnya yang kita tonton sekarang adalah tim Kristen yang saling berdebat, saling menyalahkan, saling berbeda pendapat satu dengan yang lain, dan ini menjadi tontonan yang tidak elok bagi kita kaum Kristen sendiri, termasuk juga apalagi buat mereka yang di luar iman Kristen. Gak heran kesannya seperti itu. Tuh. Kita perlu bangga dong, alhamdulillah. Karena apa? Karena kita mengimani tauhid yang tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain untuk masalah ketuhanan, konsep-konsepnya ya. Nah, kemudian kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada Ibu Dona misalnya, kan Ibu Dona biar jawab juga nih gitu ya. Apa kebanggaan Ibu sebagai Kristen kalau begitu? Sementara ada polemik, misalnya nih kumpul nih, tauhid, ajaran Unitarian ya. Kemudian Protestan, Katolik, belum ditambah dengan Bunda Maria yang Tuhan kan begitu ya. Kemudian Ortodoks mungkin dikumpulin lagi, Katolik pun misalnya dari Anglikan juga dihadirkan. Ini kan bahas masalah ketuhanannya pada ribut masing-masing. Alkitab yang sama, ya kan, tetapi penafsiran yang beda. Nanti sebelum dilengkapi Pak Hendri, Bu Dona dulu. Apa kebanggaannya Bu Dona sebagai seorang Kristen sementara masalah ketuhanan ini belum finish gitu loh.
itu nyalain. Jalan kehidupan itulah Yesus katakan bahwa saya beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi setiap kali Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, tolong dong berhenti hujan. Kami mau ke Jogja, pergilah ke belakang, tolonglah Tuhan Yesus, berhentilah hujan. Tolonglah Tuhan Yesus kan berkata, ujilah aku. Sekarang Tuhan aku minta tunjukkan mujizatmu, Tuhan Yesus. Contoh, jadi saya biarpun ada denominasi saudaraku Katolik atau yang lain itu, saya tidak datang ke perbedaan itu. Menurut saya, kalau udah dalam hal yang pokok saja berbeda, otomatis kan ke bawah-bawahnya semuanya beda, termasuk cara baptis beda, nanti cara berdoa menyembuhkan juga beda, termasuk nanti keselamatan beda, surganya juga jangan-jangan beda. Pak Hendritan ini secara alkitabiah. Iya. Kalau teologis ini kan ada eksegesis, ya kan? Ada hermeneutik. Iya. Sedangkan ini pure firman Allah. Bagaimana pertanggungjawabannya Bapak Ya kira-kira? kan itu kan firman Allah, ini kan dikatakan di situ begitu kan. Ya. Nah, ini kan sebetulnya ada perbedaan yang sangat mendasar tentang ketuhanan aja pebeliat. Kira-kira ini realistas. Oke, gua aja udah males dengerin ya. Ada dua hal. Yang pertama, gue pengen orang Kristen, teman-teman yang Kristen yang dengar video ini, pertama dulu, kita nggak usah baper, kita nggak usah marah, dan kita mesti mengakui bahwa serangan-serangan pertanyaan yang diarahkan oleh kaum muslim kepada para debaters Kristen itu adalah pertanyaan yang memang menjadi pertanyaan mereka. Dan kita harus menjawab dengan baik. Problemnya adalah justru gue menyesalkan tim Kristen yang ada di dalam debat ini. Disinilah kenapa gue mempertanyakan debat ini jangan-jangan adalah debat abal-abal. Karena dari pembicara, mereka berbeda-beda dalam poin pemahaman mereka, dan itu gue melihat ada indikasi dimanfaatkan dengan sangat baik sekali oleh para debaters Islam Muslim ya. Dan ya masuk akal, akhirnya ini jadi tontonan yang bodoh buat kita. Dan justru gue mengajak kita untuk yang Kristen, mari kita melalui debat ini, mari kita justru belajar gitu loh. Kita belajar kebenaran firman Tuhan, kebenaran ajaran kita, dan jangan kita masa bodoh gitu, tak acuh dengan ajaran kita sendiri. Kenyataannya iman kita diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, dan kita harus bisa menjawab. Mari kita bersatu dalam satu ajaran yang pokok, satu ajaran yang benar, satu ajaran yang menyatukan kita semua untuk menghadapi serangan-serangan dari kaum yang menuduh iman kita. Pertama, rendah hati untuk belajar. Yang kedua, rendah hati untuk bersatu. Propaganda yang ditunjukkan kepada kita adalah seakan-akan kalau teman-teman lihat tadi diulang-ulang tuh, Alkitabnya satu tetapi ajarannya beda-beda. Opini yang dimunculkan adalah Islam itu cuma satu, hanya tauhid katanya, dan tidak ada perbedaan. Kata siapa? Pertanyaannya bagaimana dengan Syiah dan Sunni yang berantem sampai sekarang gak beres-beres? Gak sedikit teman-teman yang komen di video gue sebelumnya ketika gue munculkan Profesor Quraisy Shihab yang menuduh bahwa Profesor Quraisy Shihab itu Syiah. Loh, kelihatan kan bahwa ada sebuah kebencian antara dari kelompok Sunni terhadap kaum Syiah, dan mungkin juga sebaliknya, dan ini perpecahan gitu loh. Ini adalah perbedaan tafsir. Belum lagi di dalam kelompok Sunni sendiri ada perbedaan mazhab, ada mazhab Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi. Well, perbedaan tafsir 4 mazhab terhadap Quran dan hadis. Jadi, jangan menuduh iman Kristen itu salah karena ada perbedaan tafsir. Karena di dalam Islam pun sendiri ada perbedaan tafsir, ada kelompok-kelompok mazhab yang bertentangan satu dengan yang lain. Jadi, gua rasa tidak fair kalau menunjukkan sebuah menggulingkan opini seperti ini dan membuat akhirnya orang-orang Kristen pun terpengaruh, dan akhirnya di sebagian yang lain merasa bahwa Islamlah yang paling benar. Gua rasa nggak fair kalau begitu caranya. Gua akan bahas secara khusus tentang masalah seakan-akan tauhid itu lebih superior daripada trinitas. Jadi di awal tadi gue ingin mengatakan bahwa gue akan membahas sedikit soal fakta sejarah, yaitu soal mihna atau inkuisisi Islam. Ini adalah sebuah tragedi yang muncul karena perbedaan tafsir pada saat itu di dunia Islam tentang tauhid itu sendiri.
Jadi kalau teman-teman teliti sejarah, teman-teman akan menemukan bahwa setelah zaman kepemimpinan para sahabat dari Muhammad, dinasti Umayyad itu memimpin selama 90 tahun. Tetapi sesudah itu muncul satu dinasti yang baru atau dinasti Abbasid namanya, itu memerintah selama 750 tahun. Dan gue ingin meng-highlight khalifah yang ketujuh dari dinasti Abbasiyah ini bernama Khalifah Al-Ma'mun, itu memerintah di tahun 813 Masehi, teman-teman. Dan setelah perebutan kekuasaan itu berakhir dengan dipenggalnya khalifah sebelumnya, yaitu saudaranya dari Al-Ma'mun ya. Menariknya lagi teman-teman, Khalifah Al-Ma'mun ini menyatakan bahwa Al-Quran adalah kitab yang diciptakan. Nah, sebagian besar kaum muslim hari ini mempercayai bahwa Al-Quran itu tidak diciptakan, tetapi Al-Quran itu kekal katanya. Jadi Quran itu sebenarnya ada satu buku induk, yaitu Lauh Mahfudz, yang diturunkan kemudian kepada Muhammad. Jadi kaum muslim hari ini mayoritas mempercayai bahwa Quran itu dari Lauh Mahfudz yang kekal. Sedangkan Khalifah Al-Ma'mun tadi menyatakan bahwa Al-Quran itu diciptakan, kitab yang diciptakan. Nah, kenapa Al-Ma'mun menyatakan demikian? Karena pada saat itu ada perdebatan teologis tentang tauhid di zaman itu. Filsafat Islam pada masa itu berkembang dengan baik dan orang mulai kritis terhadap pengajaran dari Islam itu sendiri. Doktrin tauhid menyatakan bahwa Allah itu kekal dan Allah tidak boleh disekutukan, tidak boleh ada yang lain yang menyamai atribut dari Allah. Nah, kalau Allah itu kekal dari sononya, maka tidak boleh ada sesuatu yang lain di luar Allah yang juga kekal. Nah, kenyataannya bahwa ada pengajaran tentang Lauh Mahfudz, tentang Al-Quran yang kekal. Kalau Al-Quran itu kekal, maka ada sesuatu yang kekal di luar Allah yang kekal. Makanya, bagi orang-orang pemikir muslim pada saat itu ini masalah. Sehingga karena memang mereka membela doktrin tauhid, Allah kekal, maka Quran atau Lauh Mahfudz itu tidak boleh kekal. Makanya mereka mengatakan itu diciptakan. Jadi keberadaan sesuatu yang kekal selain Allah itu sebenarnya adalah penghujatan terhadap ajaran tauhid, yaitu keesaan Tuhan yang mutlak itu tadi. Jadi di dalam pemerintahan Al-Ma'mun ini, siapapun yang berseberangan dengan doktrin pernyataan bahwa Al-Quran itu diciptakan, maka orang tersebut adalah musuh dari tauhid. Apa yang terjadi? Terjadilah sebuah tindakan inkuisisi, yaitu penganiayaan terhadap orang-orang yang menentang ajaran tauhid mutlak yang diajarkan oleh Al-Ma'mun tadi. Jadi pada faktanya, ada dalam kurun 15 tahun di dalam pemerintahan 3 khalifah setelah Al-Ma'mun, para pemikir muslim di kota-kota utama yang percaya sifat kekal Al-Quran itu diadili, bahkan dicambuk. Bahkan mereka diancam dengan hukuman mati karena mereka menentang ajaran tauhid itu sendiri. Misalnya salah satu pemikir muslim yang namanya adalah Ahmad bin Nasr Al-Qusay. Dia itu dibawa di hadapan Khalifah Al-Watik dan kemudian diadili di sana karena dia mengatakan Al-Quran itu kekal. Apa yang terjadi? Ahmad Al-Qusay dipenggal dan akhirnya kepalanya itu diarak keliling kota Baghdad untuk memperingatkan kepada orang-orang pada saat itu jangan mengatakan bahwa Al-Quran itu kekal. Al-Qusay bukan satu-satunya korban. Misalnya ada pemikir Islam yang lain, misalnya Ahmad Ibnu Hambal, salah satu pendiri dari kelompok Sunni itu menjadi korban dari mihna ini, inkuisisi ini. Barulah pada khalifah yang ke-10, Al-Mutawakkil, dia ini tidak suka dengan perdebatan teologis tentang Al-Quran dan Tauhid ini. Makanya inkuisisi berakhir di sana. Tapi teman-teman, meskipun inkuisisi berakhir, perdebatan tentang masalah Al-Quran ini diciptakan atau tidak dan bertentangan dengan ajaran Tauhid ini akhirnya masih terus berlanjut di garis bawah. Sehingga akhirnya muncullah seorang ulama bernama Abu Al-Hasan bin Ismail Al-Ashari, atau yang biasa dikenal dengan Al-Ashari. Beliau ini kemudian mengambil jalan tengah dan menyatukan pandangan ini dengan mengeluarkan sebuah tanggapannya, yaitu bila kayaf atau bila kaifa. Kalau mau diterjemahkan, slogannya adalah begini, nggak perlu dipertanyakan. Jadi dia menawarkan sebuah resolusi yang menutup perdebatan ini dengan menyatakan begini, udah, Al-Quran itu kekal dan itu tidak bertentangan dengan tauhid itu sendiri. Jadi, melalui slogan bila kayaf itu, Al-Ashari itu sedang menekankan
pewahyuan dan tradisi di atas logika dan rasionalitas. Dan akhirnya sejak saat itu pandangannya itu terus mendominasi pemikiran dari banyak pemikir Muslim. Jadi seiring dengan berjalannya waktu sampai hari ini, pemikiran dari Al-Azhari tentang Tauhid dan Quran itu menjadi standar, tidak boleh dipertanyakan, dan itu mendominasi pemikiran banyak kaum Muslim sampai hari ini. Lucunya adalah siapapun yang mengambil posisi Al-Ma'mun yang tadinya membela Tauhid secara mutlak, hari ini dengan mengatakan bahwa Al-Quran itu diciptakan, akhirnya mendapat masalah karena dianggap menentang Tauhid itu sendiri. Jadi untuk kesimpulan, Mihna atau Inkuisisi Islam ini adalah sebuah fakta sejarah di dalam sejarah Islam yang sampai saat ini tidak dipahami atau dimengerti oleh Muslim pada kebanyakan. Dan kita orang Kristen juga patut mengetahuinya. Jadi kebanyakan orang Muslim hari ini mengklaim bahwa ajaran Tauhid mereka itu clear dan jelas dimengerti, padahal mereka nggak tahu ada sejarah ini. Pengalaman gue setelah berinteraksi dengan teman-teman yang Muslim, dan gue yakin itu mewakili sebagian besar kaum Muslim yang ada juga, mereka kebanyakan tidak tahu perdebatan filosofis antara Tauhid dan kekekalan dari Quran atau Lauh Mahfudz itu. Padahal kalau kita permasalahkan secara filosofis, kekekalan Quran itu bertentangan jelas dengan konsep kekekalan Allah atau Tauhid itu sendiri. Nah biasanya kalau sudah dipermasalahkan, maka mereka akan menjawab bila kayaf. Tidak usah dipertentangkan dan percaya saja. Jadi teman-teman, melalui video ini, gue menunjukkan kepada setiap kita bahwa kalau misalnya senjata yang dipakai oleh kaum Muslim, oknum-oknum itu yang menyerang kekristenan karena menganggap kekristenan itu salah, ajarannya membingungkan karena banyak interpretasi, maka mereka pun harus fair dengan sejarah Mihna tadi atau Inkuisisi Islam. Mereka pun mempunyai masalah perdebatan teologis. Di dalam tubuh Islam pun ada aliran-aliran, ada mazhab-mazhab yang berbeda yang menafsirkan Quran maupun hadis secara berbeda. Sehingga kalau mereka pakai senjata itu untuk menyatakan Kristen salah, maka mereka melakukan sebuah pernyataan bunuh diri sebenarnya. Jadi gue berharap melalui video ini, banyak di antara teman-teman yang mungkin ragu karena debat ini, teman-teman akhirnya jadi ngeh, dan teman-teman jadi dikuatkan kembali di dalam iman Kristen. Semoga jawaban ini juga memberikan jawaban yang baik kepada teman-teman di luar sana yang menuduh iman Kristen, dan tentunya menolong kita supaya kita beragama dengan akal sehat. So make it simple, make it meaningful, may God bless you.